Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, adik-adik, teman-teman pejuang UTBK 2021. Kita jumpa kembali dalam channel Sang Tutor, pembahasan khusus bocoran soal UTBK 2021. Adik-adik sekalian, pada video kali ini kembali saya akan membahas tentang TKA Matematika ya, TKA Matematika. Mohon maaf ini untuk yang saintek teman-teman, yang sosum mohon bersabar, ini ujian. Nah, teman-teman sekalian, saya membahas TKA dulu ya, matematika. Saya pikir soal-soal tentang TPS teman-teman itu sebenarnya mudah, sangat mudah ya. Mengenai pemahaman umum ya, itu yang penting teman-teman tenang dalam membaca ya, membaca. Oke, itu bisa ya. Kemudian nanti tentang kuantitatif itu juga teman-teman mudah ya. Sekira cukup untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kakak akan membahas tentang matematika submateri tentang fungsi dan turunannya ya. Fungsi inverse dan turunan fungsi tersebut, teman-teman. Nah, jadi perhatikan teman-teman konsepnya. Ini adalah merupakan bocoran-bocoran soal yang kita dapat dari teman-teman yang sudah ujian gelombang pertama. Mereka mengatakan bahwa masuk tentang turunan fungsi dan fungsi inverse teman-teman ya, dan fungsi komposisi. Saya pastikan 1-2 nomor juga akan masuk pada gelombang kedua. Nah, oke teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Oke teman-teman, saya doakan lulus UTBK 2021 pilihan pertama. Amin. Oke, jadi kebanggaan orang tua semua. Oke teman-teman sekalian, kita lihat soalnya 6 nomor seperti lembaran-lembaran soal berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soalnya ini teman-teman, saya ulangi ya, mengenai fungsi teman-teman. Fungsi komposisi ya, soalnya gini. Ya, diketahui ya, diberikan dua buah fungsi f dan g dengan f 2x tambah 1 sama dengan 10x tambah 1 ya. Kemudian di sini ada fungsi komposisi g komposisi f sama dengan 2x tambah n tambah m ya. Jika g min 4 sama dengan minus 1, maka nilai dari g min 1 3 itu sama dengan berapa teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah teman-teman merubah fungsi ini menjadi fx saja gitu. Oke, setelah itu teman-teman gunakan untuk mencari nilai m sendiri. Nah, ya, jadi ini langkah pertama. Langkah kedua nanti di sini teman-teman ya, gini. Saya mulai dari sini teman-teman. Bagaimana caranya supaya yang di dalam kurung ini itu hanya memuat saja x, oke gitu. Caranya teman-teman, teman-teman rubah, ganti nilai x ini teman-teman dengan inverse dari 2x tambah 1, oke? Jadi gini. Inverse dari 2x tambah 1 teman-teman adalah gini. Saya mungkin kasih sedikit teori ya teman-teman ya. Bahwa jika teman-teman mendapatkan fungsi f itu sama dengan ax ditambah dengan b. Nah, maka teman-teman ini inverse-nya ya, ini inverse ini sama dengan x dikurang dengan b per a. Nah, ini teman-teman rumus yang kita dapat dulu kita masih kelas 1 SMA ya. Jadi ini adalah fungsi inverse dari AX tambah B. Jadi X kurang B bagi A. Kalau ini teman-teman tambah, ini dari kurang. Kalau ini kurang, tambah di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya hapus ya. Nah, kita kembali ke fungsi F di atas. Oke teman-teman, perhatikan. Saya ganti berarti ini teman-teman. Saya ganti X itu dengan kebalikan ya. Kebalikan dari 2x tambah 1 adalah x kurang 1 baru dibagi dengan 2. Oke, inilah yang akan saya gantikan di x ini dan di x kanan teman-teman ya. Nah, sehingga saya akan mendapatkan begini. Oke, saya ganti warna di sini teman-teman.
F dalam kurung, teman-teman sekalian saya ulangi bahwa X ini saya ganti dengan yang ini warna merah ya, gini. Jadi gini, 2 dikali dengan X dikurang 1/2. Oke, nah terus ditambah dengan 1 ya, sama dengan. Nah gini teman-teman. Nah kemudian di sebelah kiri, di sebelah kanan juga teman-teman ganti dengan ini. Jadi gini, 10 ya dikali dengan X kurang 1/2 terus ditambah dengan 1 ya gitu. Nah inilah yang akan kita operasikan. Jadi gini teman-teman, ketika kita operasikan teman-teman di dalam, ini nanti kan habis ya, ini habis ya. Min 1 tambah 1, 0 teman-teman. Jadi sisa X saja, gini, Fx itu sama dengan, ini kan teman-teman ini habis juga ya, ini 2, ini juga teman-teman habis, tinggal 5 ya. Jadi 5 kali X teman-teman adalah 5X, 5 kali min 1 minus 5 ya. Nah, minus 5 tambah 1 teman-teman adalah minus 4. Nah, selesai tugas untuk mencari Fx. Nah, gini. Kemudian teman-teman, kita kita lanjut lagi di di sini. Kita ambil bagaimana komposisi dari fungsi G sendiri. Nah, ini teman-teman. Ini kan gini komposisinya. G.F artinya gini. G dalam kurung Fx. Nah, itu katanya sama dengan 2X ditambah dengan M. Nah, gini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, saya ganti Fx itu ya, Fx teman-teman, dengan yang ini, 5X kurang 4. Jadi, saya hapus teman-teman di sini, dalam kurung ini, saya hapus dengan 5X kurang 4 gitu. Jadi gini, 5X dikurang dengan 4. Nah, oke. Kemudian teman-teman, kita mau cari nilai M-nya ya. Nilai M bagaimana caranya? Kita gunakan lagi teman-teman yang ini. Nah, gini ya. G-4 sama dengan minus 1. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya di dalam kurung ini itu hanya minus 4 saja. Artinya teman-teman, caranya adalah ganti, oke, teman-teman ganti X dengan 0 gitu ya. Ganti X dengan 0 teman-teman. Sehingga didapat begini. Didapat ganti X0 begini teman-teman. G dalam kurung 5 kali 0, 0 kurang 4 adalah minus 4. Itu sama dengan 2 kali 0, 0 juga. Baru 0 ditambah dengan M. Nah, itu katanya sama dengan minus 1. Kesimpulannya apa? Bahwa M sama dengan minus 1. Itu yang nilai M sendiri. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Apa yang dicari? Ini ya, G inverse 3 ya. G inverse 3 teman-teman. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang teman-teman fungsi G-nya ya. Nah, perhatikan fungsi ini. Oke. G dalam kurung 5X dikurang 4 itu sama dengan 2X ditambah M. M kurang 1 teman-teman. Ya, ini kurang 1. Nah, kemudian yang dicari adalah G inverse 3 ya gini ya. Nah, G inverse terus di sini adalah 3 teman-teman, itu sama dengan misalkan saya ganti dengan P di sini. Jadi teman-teman P yang akan dicari. Nah, teman-teman harus paham ada sebuah teori teman-teman ya. Teorinya gini, teman-teman, kalau diketahui fungsi dan inverse-nya, teman-teman ada namanya samakan kesamaan silang. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini teman-teman gitu. Jadi gini, kita tidak bisa mencari nilai P kalau belum ada nilai X-nya. Karena P sama dengan 5X kurang 4. Berarti teman-teman cari dulu nilai X sendiri. Jadi gini, oke, saya tulis di sini. Artinya saya ambil ini teman-teman. 2X kurang 1 sama dengan 3. 2X dikurang 1 sama dengan 3. Berarti 2X sama dengan 4. Didapat X sendiri itu sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Nah sekarang untuk mencari nilai P sendiri teman-teman. Jadi gini. P itu sama dengan yang ini teman-teman. 5X dikurang dengan 4. Ganti X-nya dengan 2. 5 kali 2 adalah 10. Kurang 4 itu sama dengan 6. Jawaban teman-teman adalah bravo. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, baik teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Diberikan fungsi f dan g dengan ini f adalah mx tambah n per x sama dengan 2x. Jika f inverse 1 sama dengan n dan f inverse 2 per m sama dengan minus 6, nah maka jumlah semua kemungkinan nilai m ya, jumlah semua kemungkinan nilai m. Berarti teman-teman m itu bisa saja lebih dari 1 gitu ya. Nah, teman-teman, jadi cara yang kita lakukan adalah sama teman-teman dengan tadi yang nomor 1 ya. Kita lakukan adalah kesamaan silang teman-teman. Gini, untuk yang pertama saya ambil ini teman-teman, gini ya. F dalam kurung
mx ditambah dengan n ini per dengan x itu sama dengan 2x. Nah, yang kemudian teman-teman saya akan samakan dengan ini ya, ini teman-teman, f inverse terus ini 1 teman-teman, itu katanya sama dengan, sorry terlalu jauh ya, saya kasih ke atas sedikit. Nah, jadi di sini bisa begini, f inverse dalam kurung 1 itu sama dengan n teman-teman. Nah, caranya teman-teman saya samakan ya, samakan silang teman-teman gini. Ini sama dengan ini teman-teman gini. Yang pertama adalah 2x teman-teman samakan dengan 1 ya. Sehingga kita dapat x sendiri itu sama dengan 1/2 ya. Kemudian yang kedua teman-teman, samakan lagi ini teman-teman gini. N itu sama dengan mx tambah n teman-teman ya gini. Jadi mx ditambah dengan n, x-nya teman-teman ganti dengan 1/2, berarti kali m adalah gini. M per 2 ya, terus di sini tambah dengan n sendiri per x lagi, berarti per 1/2 teman-teman, per 1/2. Nah, ini bisa dijabarkan teman-teman gini. N sama dengan ini kali 2 teman-teman ya, dikali 2 nanti 2 kali ini tinggal M saja ya. Ini M teman-teman ditambah dengan 2 kali N adalah teman-teman 2N. Nah, gini. Nah, kemudian teman-teman kita bisa rubah sehingga ini N pindah ruas ya, 2N kurang N adalah teman-teman N di sini, ini nanti minus M. Nah, jadi N sama dengan minus M teman-teman. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk disubstitusi di persamaan kedua. Nah, sekarang teman-teman kita masuk lagi di yang kedua teman-teman, kita kombinasikan lagi ini sama di sini. Begini teman-teman, f dalam kurung mx ditambah dengan n per x itu sama dengan 2x. Kemudian saya ambil ini teman-teman, f inverse ya dalam kurung 2 per m itu sama dengan minus 6 ya, min 6 teman-teman. Nah, jadi sama dengan di atas, ini kita samakan silang teman-teman. Nah, gini caranya. Yang pertama-tama adalah teman-teman samakan ini sama ini ya, gini. 2x itu sama dengan 2 per m, 2 per m. Nah, sehingga didapat, nanti teman-teman 2-nya ini bisa, 2 ini teman-teman bisa hilang ya. Ini 2 habis, 2 juga habis, tinggal 1 ya. Artinya kita dapat, oke, kita dapat nilai x sendiri teman-teman sama dengan 1 per m. Nah, sekarang yang berikutnya teman-teman, yang kedua, kita samakan lagi ini teman-teman, gini. Minus 6 itu sama dengan mx tambah n per x. Teman-teman, di sini kan ada x tadi ya, x sama dengan 1 per m ya. Jadi gini, kalau m kali 1 per m, jawabannya adalah 1 gitu ya. Jadi gini, 1 ya, ditambah n. Teman-teman, di sini kan n ada n sama dengan minus m, berarti nanti kita kurang m. Nah, oke, seperti itu. Kemudian di bawah ada 1 per x. Ada x teman-teman, x sama dengan 1 per m. Jadi gini, 1 per m. Nah, kemudian teman-teman kita bisa kali m semua, berarti kalau kali m teman-teman nanti m kali 1, ini teman-teman jadi m. Ini m kali m adalah m kuadrat ya. Nah, sehingga ini habis ya. Tinggal kita bisa uraikan, bisa kumpulkan gini, nolkan di sini, ini pindah ruas jadi ini teman-teman, m kuadrat, ini kurang m, baru kurang 6. Nah, kita akan cari teman-teman, berapakah nilai m-nya? Kita bisa faktorkan teman-teman, gini, saya faktorkan ya. Pemfaktorannya adalah, dalam kurung, di sini m, nah, ini juga m teman-teman, sama dengan 0. Kalau dikali min 6 berarti teman-teman itu minus 3 sama plus 2 ya. Oke, berarti M-nya berapa? M-nya sama dengan 3, M sama dengan minus 2. Nah, apa yang dicari? Jumlah semua kemungkinan berarti M1 ditambah dengan M2 sama dengan 3 ya. 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Oke, jawabannya adalah alfa. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikut nomor 3 ya. Diketahui fungsi fx adalah 2x tambah 3 per mx tambah n merupakan inverse dari fungsi g ya. Dengan f3 sama dengan 3 dan g min 5 sama dengan 1, nilai dari 5 kali f4. Nah, teman-teman yang pertama-tama adalah kita harus menemukan berapa nilai m dan nilai n sendiri ya gitu. Nah, saya pertama adalah yang saya lakukan, teman-teman fokus pada F3 sama dengan 3. Ini apa artinya gini,
3 itu sama dengan 3, berarti kita bisa substitusi ke sini ya. Jadi ini ganti teman-teman X-nya dengan 3, ya kita dapat begini. 2 kali 3, 6 tambah 3 adalah 9 ya. Ini 9 teman-teman. Nanti X-nya ganti 3, gini. 3M ditambah dengan N. Nah, itu sama dengan 3 teman-teman ya, sama dengan 3. Kemudian kita bisa kali silang, tapi lebih bagus di perkecil dulu. Ini bisa bagi 3 ya. Ini sisa 3 teman-teman, ini sisa 1 ya. Nah, sehingga kita bisa kali silang, didapat begini. Kita kali silang, berarti nanti ini 3M tambah N kali 1 ini. 3M ditambah dengan N itu sama dengan 3 ya. Itu persamaan pertama. Nah, nanti teman-teman kita akan dapatkan dua persamaan sehingga kita bisa eliminasi ya, gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dikatakan bahwa fungsi f merupakan inverse dari g. Jadi gini, f dalam kurung 2x ditambah dengan 3 ya. Ini per mx ditambah dengan n itu sama, saya ganti ya. Oke. Ada sama dengan teman-teman. Diketahui fx itu sama dengan ya 2x ditambah dengan 3. Di sini ada mx ditambah dengan n. Nah gitu. Nah kemudian teman-teman, ini ada fungsi ya. Ini g merupakan inverse dari fungsi f tersebut. Berarti ini g dalam kurung minus 5 itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi teman-teman, ini kita dapat lagi merupakan, kita bisa menggunakan tadi ya kesamaan silang. Jadi ini x sama dengan 1, nanti ini min 5 sama dengan di sini. Gitu teman-teman. Kita samakan lagi, yang pertama adalah x sama dengan 1. Ini x sama dengan 1. Yang kemudian teman-teman, yang kedua adalah 2x tambah 3 per mx tambah n sama dengan minus 5. Gini. Jadi saya ganti ya, 2x berarti 2 kali 1 adalah 2 ya. 2 ditambah dengan 3 per x-nya ganti 1 ya, berarti m di sini. M ditambah dengan n itu sama dengan minus 5 ya gitu. Min 5. Oke, saya hapus teman-teman. 2 tambah 3 itu sama dengan 5 teman-teman. Di sini adalah 5 ya. Nah gitu. Kemudian teman-teman kita bisa kali silang lagi, tapi alangkah baiknya kita bisa bisa perkecil lagi teman-teman. Ini bagi ya, ini bagi ya. Ini saya bagi min 5 teman-teman. Di sini nanti akan menjadi 1. Ini nanti teman-teman minus 1 ya. Nah, kemudian kita dapat persamaan kedua ini m tambah n kali 1 gini. M ditambah dengan n itu sama dengan minus 1. Dapat teman-teman dua persamaan sehingga nanti kita eliminasi. Nah, di bawah teman-teman ya. Saya eliminasi teman-teman di sini. Eliminasi. Oke, yang pertama adalah 3M ditambah N itu sama dengan 3. Yang kedua, M ditambah dengan N itu sama dengan minus 1 ya. Jika teman-teman eliminasi berarti harus kurang ya. Ini habis juga. 3M kurang M adalah 2M. Itu sama dengan 3 kurang min 1, 4 ya. Didapat nilai N. M sendiri sama dengan 2 ya. Nah sekarang kita substitusi kembali ke persamaan di bawah teman-teman. Gini. M ditambah dengan N itu sama dengan min 1. Berarti M-nya 2 teman-teman. 2 ditambah dengan N sama dengan min 1. N sendiri sama dengan minus 3. Nah sekarang teman-teman apa yang dicari? 5 kali F4. Nah teman-teman sekalian kita bisa ganti nilai Fx-nya ya. Fx sendiri teman-teman gini. Fx itu sama dengan ini ganti teman-teman 2x tambah 3 ya gini. 2x ditambah dengan 3 mx tambah n. M-nya sama dengan 2 berarti teman-teman 2x terus ditambah n. N-nya teman-teman kurang 3. Oke, terakhir kita mau cari nilai dari F4 gini. F4 itu sama dengan ya sudah dikali aja 2 kali 4 8 tambah 3 11 ya gitu. 2 kali 4 8 kurang 3 adalah 5 ya. Nah, apa yang dicari teman-teman? 5 kali F4. 5 kali 11 per 5 berarti jawabannya adalah 11 gitu teman-teman ya. Itu soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4.
Ini nomor 456 teman-teman. Ini menyangkut mengenai turunan dari fungsi ya gitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya diketahui fungsi G dan H dengan Hx sama dengan X tambah 3 kali Gx tambah 1 kuadrat. Jika turunan dari G di 3 dan G3 sama dengan 1 itu maka nilai dari turunan H di 2 teman-teman. Nah, ya teman-teman ada sebuah teori, sebuah rumus teman-teman yang harus ingat ya. Saya kasih di sini, teman-teman ingat saja bahwa turunan dari, misalkan gini teman-teman, misalkan gini, fx itu sama dengan gini, dalam kurung ada sebuah fungsi u terus pangkat n teman-teman. Ini jika teman-teman turunkan, turunan dari fungsi f sendiri itu sama dengan begini, n-nya ke depan, n ya dalam kurung baru kali dengan u, pangkatnya n teman-teman dikurang 1 kali lagi dengan turunan dari u sendiri. Nah, inilah yang teman-teman gunakan untuk menjawab soal nomor 456 sebentar. Nah, sekarang teman-teman kita kerjakan soalnya ya. Turunan dari fungsi h ini. Jadi, turunan dari fungsi h sendiri itu sama dengan, jadi teman-teman pertama-tama adalah 2 ini ya. Ini ke depan n-nya. Jadi gini teman-teman, 2 dikali dengan x ditambah dengan 3 kali g x ditambah dengan 1 baru kuadrat. Sudah pangkatnya teman-teman kurang 1 ya. Jadi tinggal 1 saja. Nanti kali lagi dengan turunan dari u sendiri. Apa turunannya teman-teman dari sini? Kita lihat. Turunan dari x adalah 1 teman-teman ditambah. Ini 3 kali turunan dari g. Nah, x ditambah dengan 1. Nah, teman-teman sekalian ada yang perlu lagi diingat bahwa sebenarnya ini masih ada kali di sini turunan di dalam. Cuman karena ini kan x-nya turunannya 1, maka kita tidak perlu tulis. Andaikan teman-teman di sini ada 2x, maka kita kalikan lagi dengan 2 gitu ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Nah, masukkan nilai x-nya sama dengan 2. Begini teman-teman. H2 itu sama dengan 2 kali. Oke, ini ganti x-nya 2 teman-teman. 2 ditambah 3 kali g dalam kurung x tambah 1 ya. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Terus dikali lagi dengan 1 tambah 3 turunan 2 tambah 1 teman-teman. 3 juga ya gitu. Nah, sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 3 kali g3 teman-teman sama dengan 1. Oke, kali 1 tambah 3, G turunan di 3 juga sama ya, sama dengan 1 teman-teman. Nah, sehingga didapat begini, 2 dalam kurung 2, ini tambah 3, 5 ya. Terus ini 4, nah dikali saja, berarti 2 kali 5, 10, kali 4 adalah sama dengan 40. Ya, sangat mudah sekali, jawabannya adalah delta. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nomor 5 sama teman-teman dengan tadi nomor 4, cuman ini ada bentuk akar teman-teman. Jadi saya harus berikan lagi sebuah cara, sebuah rumus begini. Teman-teman perlu ingat bahwa jika ada fungsi yang berbentuk akar, misal teman-teman gini, ada fungsi fx sama dengan akar dari u, ya gitu. Artinya teman-teman kalau mau cari fungsi turunannya itu gini, sama dengan teman-teman tuliskan di sini per, kemudian di sini teman-teman ada turunan dari u sendiri, lalu buat 2 akar u. Nah, ya itulah teman-teman yang akan kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi f. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita turunkan fungsi di atas. Nah, berarti turunan dari fungsi fx itu sama dengan ya. Saya buat dulu teman-teman per ya begini. Oke, kemudian teman-teman di sini ada 2 akar u teman-teman. Jadi gini. 2 akar ya. Terus ulang teman-teman, dalam akarnya 1 ditambah dengan x ditambah dengan g dalam kurung x ditambah dengan 1 ya, gini. Nah, kemudian teman-teman di atas ya pakai turunan tadi. Dari turunan dari u dari dalam akar apa? 1 turunannya adalah 0. X adalah turunannya 1. Nah, tambah dengan turunan dari fungsi g sendiri x ditambah dengan 1 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan nilai ya. Di sini teman-teman ada apa ini ya? F aksen 0 sama dengan 1. Jadi gini, kita ganti ya. F aksen 0 itu katanya sama dengan 1 teman-teman. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan 0 dapat begini, 1 ditambah g dalam kurung 0 tambah 1 adalah 1 ya, per. Nah, per teman-teman,
2 akar, ini teman-teman 0 ya, jadi habis tinggal saja, tinggal 1 ditambah dengan G 0 tambah 1 teman-teman adalah G1. Ini sama dengan 1. Nah, sekarang teman-teman kita ganti ya nilainya. Di sini ada G aksen 1 sama dengan 1. Nah, berarti begini. 1 ditambah dengan G1 per. Nah, oke, per. Di sini teman-teman. Sorry, ini ada aksen ya. Nah, ada aksen teman-teman di sini. Jadi 2 akar dari 1 ditambah ya, saya hapus teman-teman, ini sudah ada nilainya ya. Ganti teman-teman G aksen 1 itu sama dengan 1 teman-teman. Jadi gini, 1 tambah 1 ya per ini G1 itu sama dengan 1 teman-teman. Nah, sekarang ini kan 1 tambah 1 2 teman-teman. Saya hapus lagi ya. Ini menjadi 2 ini. Jadi ini menjadi 2 teman-teman. Nah, sehingga kita bisa eliminasi dengan ini teman-teman. Ini 2-nya habis ya, 2-nya habis, ini tinggal 1. Nah, kemudian kita bisa kali silang ya. Kita kali silang teman-teman. Didapat kali silang ini kali 1 ya gini, berarti 1 ditambah G1 ya, ini teman-teman ada akar gini ya. Ada akarnya, ini katanya sama dengan 1. Nah, supaya mendapatkan nilai G1 berarti kita harus kuadratkan ya. Ketika teman-teman kita kuadratkan berarti nanti ini hilang akarnya ya. Ini menjadi tetap 1 juga teman-teman. Nah, sehingga kita dapat nilainya G1 sendiri itu sama dengan 1 kurang 1 adalah 0. Nah, terakhir perhatikan teman-teman di ini ya, di soal bahwa ada fx sama dengan 1 tambah x tambah gx tambah 1. Apa yang dicari? F0. Nah, gini, berarti gini. F0 sama dengan akar dari, ganti teman-teman x-nya dengan 0, gini 1 ditambah ya. X-nya 0 teman-teman, di sini tambah 0 ditambah dengan G dalam kurung 0 tambah 1 adalah G1. Nah, sama dengan akar dari 1 ditambah 0 ditambah dengan ini teman-teman G1 itu sama dengan G1 sama dengan 0 teman-teman di sini ya. Oke, berarti tinggal apa? Tinggal akar 1, jawabannya sama dengan 1. Oke, itu nomor 5. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor terakhir, nomor 6. Nah, akhirnya kita sampai pada soal nomor terakhir, nomor 6 teman-teman. Teman-teman pelajari, saya pastikan gelombang kedua akan masuk juga soal seperti ini. Nah, masih sama dengan soal nomor 4, nomor 5 ya. Di sini ada fungsi G teman-teman, Gx sama dengan Fx tambah 1 tambah X tambah 1 lagi kuadrat. Jika G aksen 0 sama dengan 8, F aksen 1 tambah F1 sama dengan 4, maka berapa nilai F1 kali F aksen 1? Nah, teman-teman sekalian, berarti teman-teman harus cari dulu turunan dari fungsi G sendiri. Oke. Nah, turunan dari fungsi G, gini. G aksen ya, X itu sama dengan, jadi rumus tadi yang digunakan teman-teman. 2 ini ke depan, jadi gini, 2 ya, dalam kurung Fx ditambah 1 ya. Fx tambah 1, terus nah, ditambah dengan X, ditambah dengan 1, teman-teman, ini pangkatnya nanti kurang 1. Nah, kalikan dengan apa? Kalikan dengan turunan di dalam. Apa turunannya ini, teman-teman? Ini, teman-teman. Turunannya adalah F aksen X ditambah 1, lalu turunan dari X adalah 1, teman-teman. Kalau 1, turunannya habis ya, 0, teman-teman. Nah, sekarang kita ganti nilainya ya. Apakah yang dicari? Teman-teman ganti X-nya itu, teman-teman, dengan 1. Gini. Ganti X-nya, sorry ya. Ini teman-teman ada G apa ini? Turunan G aksen 0 adalah 8. Jadi gini, G aksen 0, oke, sama dengan 8. Jadi gini, kita ganti 0-nya teman-teman. Jadi gini, 2 kali. Ini ganti X-nya 0, berarti menjadi F1 ya, ditambah dengan ini teman-teman 0, habis ya, tambah dengan 1. Oke. Nah, kali dengan F turunannya, ganti lagi teman-teman X-nya dengan 0, berarti dalam kurung F1 ditambah dengan 1. Nah, sama dengan 8. Nah, ini teman-teman bisa dikecilkan ya. Ini 2 bagi 2 habis, ini bagi 2 adalah 4. Nah, sekarang tinggal dijabarkan teman-teman. F1 kali F aksen 1, jadi gini,
F1 kali F aksen 1, F1 kali 1 teman-teman ditambah dengan F1, tambah lagi 1 kali ini adalah sama juga F aksen 1, tambah 1 kali 1 adalah 1, sama dengan 4. Nah, kemudian teman-teman, ini kan yang dicari ya. F1 kali F aksen 1 ditambah F1 teman-teman. Ya, ini penjumlahan ini teman-teman adalah jawabannya 4 gitu. Tambah 4 ditambah dengan 1 itu sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kita bisa tuliskan begini, F1 kali F aksen 1 ditambah dengan 5 sama dengan 4. Terakhir, F1 kali F aksen 1 sama dengan 4 dikurang 5, jawabannya minus 1. Jawabannya adalah delta. Oke, itu soal yang terakhir teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.